Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Jadi di pembelajaran kali ini kita masih menggunakan video seperti ini. Jadi diharapkan untuk kalian menyimak dari awal hingga akhir. Kemudian buku yang sudah ada pada kalian tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dipelajari buku itu, nak. Dan harusnya dibaca juga ya, dipelajari, dibaca gitu, dipahami. Jadi jangan cuma kamu ambil dari sekolah kemudian kamu simpan saja baik-baik, jangan seperti itu ya. Jadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, semester ini baca bismillah dulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi semester lalu itu kalau tidak salah kita punya 6 bab ya, dan di semester ini juga kita punya 6 bab lagi. Bedanya kalau di semester kemarin itu kita ada hitungannya ya, lumayan banyak hitungannya. Nah kalau semester ini insya Allah hitungannya hampir tidak ada. Kan kembali bahwa ini semester 2, ini semester genap, dimana kalian itu nanti akan dinilai naik kelas atau tidak gitu ya. Jadi diusahakan untuk selalu mengikuti apapun yang di-share oleh gurunya melalui grup kelas gitu ya, entah itu video pembelajaran, modul, atau mungkin menjawab soal melalui Google Form gitu ya. Kalian harus aktif. Jadi tidak hanya jangan sampai diulangi jangan sampai diulangi tingkah laku kalian di semester ganjil kemarin, karena ini semester penentuan kalian naik kelas atau tidak. Ya, ingat ya. Jadi bukunya harap dibuka lagi. Kita masuk ke bab 1 sekarang ya. Oke, jadi di dalam sistem organisasi kehidupan itu nanti kita akan mempelajari tentang sel. Kemudian ada kumpulan dari sel itu namanya jaringan. Setelah jaringan, kumpulan dari jaringan itu namanya nanti adalah organ. Setelah kumpulan dari beberapa organ itu nanti namanya sistem organ, dan seterusnya gitu. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah, nanti boleh dikoreksi ya. Dan wajib untuk absen di kolom komentar. Sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup ya, unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup atau organisme itu sel. Jadi sel itu ada pada hewan, ada pada tumbuhan, dan ada pada manusia pastinya gitu ya. Itu sel. Kemudian kumpulan dari beberapa sel itu nanti akan disebut dengan jaringan. Setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut sitoplasma. Nah, nanti kita pelajari itu lebih dalam. Tapi saya mengharapkan kalian juga mau membaca bukunya ya, gitu. Jadi di buku kalian juga sudah ada, di saya juga ada bukunya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke? Nah, jadi sel itu pertama kali diamati oleh Mas Robert, bukan Mas juga ya, Mbah Robert. Robert Hooke itu pada tahun 1665. Nah, ia mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop sederhana. Dulu mikroskopnya masih sederhana, nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah banyak mikroskop yang canggih-canggih gitu. Jadi sel ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau secara langsung gitu ya. Oke, berdasarkan pengamatan mereka menyebutkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Jadi unit terkecil penyusun organisme. Jadi dimanapun itu ada sel ya, termasuk di tubuh kita juga ada sel. Oke, kemudian setelah sel itu nanti akan ada yang namanya struktur sel. Nah, itu ada pada tumbuhan, ada juga pada hewan. Kemudian nanti kita masuk setelah sel itu, kumpulan daripada beberapa sel itu adalah jaringan. Jadi membentuk fungsi dan fungsi yang sama. Nah, jadi sel-sel yang membentuk fungsi yang sama itu nanti akan disebut dengan jaringan. Nah, setiap jaringan mempunyai fungsi yang berbeda tergantung ini dari jaringan yang jaringan penyusun tersebut gitu ya. Kemudian setelah ada jaringan, kita nanti masuk ke organ. Nah, perlu kalian ketahui jaringan ini banyak ya. Jadi jaringan pada tumbuh juga ada, jaringan pada hewan juga ada, dan jaringan pada manusia juga ada gitu ya, hampir mirip. Jadi contohnya kayak jaringan darah, kemudian jaringan tulang rawan itu contoh daripada jaringan. Kemudian organ.
Nah, organ ini adalah kumpulan beberapa macam jaringan. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel, kemudian organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Ya, itu adalah organ. Nah, organ itu ya balik lagi sama, ada yang pada tumbuhan, kemudian ada yang pada hewan, dan ada yang pada manusia. Nah, organ-organ pada tumbuhan kayak contohnya itu adalah akar. Nah, kalian tahu akar ya? Akar, batang, dan daun. Akar, batang, daun itu organ pada tumbuhan. Kemudian ada yang namanya sistem organ. Nah, banyak sekali di sini ada sistem organ. Nah, kalau pada manusia itu organ, tahu ya? Tahu ya? Nggak tahu? Jadi organ pada manusia itu kayak lidah, kayak hidung, itu kan organ tuh, fungsinya khusus kan. Kemudian kayak paru-paru, lambung, itu kan organ semua ya. Dan lain sistem organisasi kehidupan itu ada yang namanya sel. Sel itu tadi unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kumpulan dari beberapa sel itu namanya jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan itu namanya organ. Kumpulan dari organ itu membentuk sistem organ. Itu ada 4 ya. Jadi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir itu adalah tubuh. Setelah membentuk sistem organ, itu terakhir membentuk tubuh organisme. Begitu. Jadi itu nanti yang akan dipelajari tentang sistem, bukan akan, tapi memang yang dipelajari pada sistem organisasi kehidupan. Jadi tidak hanya di sekolah saja yang punya organisasi gitu ya. Jadi pada kehidupan manusia pun, kehidupan makhluk hidup pun juga ada yang namanya sistem organisasi. Itu penyusun agar makhluk hidup yang ada di permukaan bumi itu bisa hidup. Ya, contoh kayak amuba, itu kan mereka mempunyai sel juga ya, walaupun selnya hanya satu atau biasa disebut dengan uniseluler. Ya, ada amuba, kemudian ada ganggang merah, ganggang biru, ganggang hijau. Ganggang hijau biru deh. Ya, itu ya kan kalian sudah sering tuh biasanya. Oke. Dan hanya itu saja pembelajaran untuk yang sistem organisasi. Harap disimak pembelajarannya sebaik-baik mungkin. Sampai di sini dulu ya, jadi hanya sedikit dulu biar kalian ya hitung-hitung untuk pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Jangan lupa di pembelajaran kita ini akan banyak sekali kata-kata yang mungkin akan jarang kalian dengar sebelumnya gitu. Jadi harap dilihat lagi bukunya gitu, karena di bukunya juga sudah ada itu. Dan sampai di sini, jadi sebelum berakhir kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajarannya bermanfaat, semoga berkah, dan semoga kalian semua selalu sehat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.